Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kalau kemarin kita udah bahas flagship dan versi-versi mewah terbaru Samsung, sekarang kita bahas di Oppo. Nih, di tangan saya ada keluarga terbaru Oppo Reno, dan ini yang 10. Dan kalian boleh, yang tahu ya, yang mengerti, yang paham, boleh komentar di bawah why dari Oppo Reno 8 loncat ke 10, ke yang Oppo Reno 9 ini why tidak ada. Kalau yang tahu boleh komentar di bawah. Nah, yang ada di tangan saya adalah 3 varian 5G, Oppo Reno 10 5G, yang ini Pro 5G, Pro Plus 5G, dengan perbedaan harga 6 juta, 8 juta, 11 juta. Kalian bisa ikutan PO sekarang juga. Kalau kalian mau sesuaikan dengan budget up, kalian nonton sampai akhir dulu, sehingga kalian bisa memutuskan, oh aku kayaknya naksir yang ini, oh ini. Kalian bisa sesuaikan dengan budget. Why? Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, biasanya Oppo Reno itu hadir ya di kelas mid. Sekarang udah langsung menghantam kelas flagshipnya dengan yang Pro Plus ini dengan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Ya, kita nggak tahu strategi yang Oppo bagaimana, padahal kalau setahu saya sih kelas flagshipnya Oppo itu adalah kayak Find X, Find N kayak gitu kan. Tapi Reno dihadirkan untuk meramaikan di kelas flagship juga, tapi juga di kelas menengah, kayak serakah gitu kesannya ya. Nah, sekarang saya akan bahas sekiranya dari perbandingan ini kalian boleh mempertimbangkan, menimbang-nimbang, kalian bakalan pilih yang mana. Semoga video ini bisa sesuai dengan ekspektasi kalian dan sesuai harapan kalian. Kita akan ungkap hingga tes kamera seperti biasanya. Ini dia Oppo Reno 10 seri. Nah, pertama kita bahas dari segi desain ya. Untuk varian 10 5G Pro, Pro Plus, dari segi desain itu memang tampak ya emang dibikin seragam. Hanya kalau kita lihat dari sini memang perbedaan dari warnanya. Dan yang Pro Plus ini yang beda sedikit ya. Karena apa? Belakangnya ini itu mudah sekali finger magnetic. Dan kelihatan banget ya di sini ya. Dari kameranya ini wow banget gitu kan. Ya otomatis lebih mahal karena ini ada embel-embelnya ya. Power by Marisilicon ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Pertama, saya mau bahas dari dimensi. Dari bobot kedua handphone ini dulu. Yang 5G dengan sama-sama 185 gram. Dengan dimensi 162,4 kali 74,2 dengan ketebalan 8 mili. Sedangkan yang Pro 162,3 ya, beda tipis banget, kali 74 kali 2 dan 7,9 mili. Pro Plus dia dimensinya 162,9 kali 74 dengan ketebalan memang paling tebal 8,3 mili. Bobotnya 194 gram. Nah, di ketiga device ini dia kesannya kan frame metal, padahal framenya itu plastik ya. Bagian belakang ini glass back. Terus lanjut lagi di bagian bawah masih kita jumpai grill speaker Type C, mikrofon, dan untuk SIM tray. Bagian kanan ini ada tombol power, volume, dan di bagian atas ini ada untuk infrared blaster dan ada speakernya. Ini yang 5G loh ya guys, 5G. Sebelah sini nggak ada apa-apa. Yang Pro sama nih, kalau bagian bawah sama, speaker Type C dan juga untuk slot SIM cardnya, tombol power, volume juga. Di bagian atas ada infrared blaster tapi nggak ada grill speaker. Nanti audionya bagaimana kita tunggu aja deh. Makanya tonton sampai akhir. Bagian sini juga nggak ada apa-apa. Oke. Sedangkan yang Pro Plus kita lihat bagian bawah grill speaker Type C, juga ada mikrofon serta untuk slot SIM card, tombol power, volume, kemudian infrared blaster dan masih ada speakernya. Jadi yang kagak ada speakernya cuman yang Pro. Aneh bukan? Nah, ternyata untuk colokan SIM tray itu berbeda coy. Ya, kalau ini di sini ada lubangnya, kalau ini di bagian SIM tray-nya. Sekarang kita lihat untuk yang 5G. Oke. Dual SIM card. Di sini bisa coy, bisa memory card nih. Bisa kalian kelihatan kan? Nih, memory card sama. Jadi gini, kalian harus milih mau pakai dual SIM card atau pakai memori. Sekarang yang Pro. Dual SIM card kah? Dual SIM card aja, kagak bisa memory card. Ya, jadi yang 5G dapat keunggulan kalian bisa menambahkan memory card. Kalau yang Pro juga Pro Plus juga sama, dual SIM card aja tanpa ada slot memory card.
Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Jret. Layarnya serupa benernya, tapi tak sama. Sama-sama 6,7, tapi yang Pro Plus itu 674. Pixelnya 1080 kali 2412 pixel. Sama nih. 5G sama yang Pro sama. Sedangkan untuk yang Pro Plus itu dengan resolusi 1280 kali 2272. Untuk yang 5G dan Pro ini itu untuk kecerahan layarnya maksimal 950 nits. Jadi kalau di bawah matahari masih agak kurang gitu ya. Sedangkan untuk yang Pro Plus kalian dengan membayar harga lebih itu disuguhkan dengan kecerahan sampai 1400 nits peaknya. Sama-sama udah HDR10, udah layar AMOLED 1 billion color di ketiga device ini. Dan juga sama-sama udah 120 Hz refresh rate-nya. Sekarang kita lihat kualitas videonya ya. Tes. Kita tidurkan seperti ini. Jejerkan, jret. Ini yang pertama ya. Untuk dynamic range-nya, kualitas light hampir sama kualitasnya. Kondisi malam gini, tuh kalian lihat sendiri deh. Gimana menurut kalian? Gelapnya, darknya, kalau menurut pandangan saya loh ya guys, kalau hijau-hijaunya ini sih kurang lebih sama nih ya. Udah layarnya curve semua, full HD semua, batunya detailnya kurang lebih juga sama, hijaunya ya hampir sama, warnanya nih sama-sama modelnya curve display ya, sama-sama kelihatan mewah. Oke, sekarang waktunya testing kualitas audio ya. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Sekarang kita coba di Oppo Reno 10 dahulu. Kencengin ya. 200 coy. Atas juga ada, bawah ada. Wait. Wah, ini yang lebih mahal kok, malah cuma satu sini doang. Serius? Iya coy, kagak ada coy. Ini yang tengah-tengah padahal, kelas menengahnya di antara Reno 10. Ini ada ini. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk kualitas speakernya itu jadi kayak ini diloncatin gitu, nggak tahu ya. Malah yang sekelas 5G biasa itu lebih bagus, sedangkan yang Pro speakernya malah kayak dihilangin satu. Gimana nih? Nah, kalau untuk urusan speaker itu tergantung kalian deh, bebas mau milih yang mana deh. Karena yang stereo atas bawah cuman yang 5G sama yang Pro Plus. Nah, gimana dong? Lanjut ke performa, kita lihat about device masing-masing nih ya. Di sini saya melihat untuk baterainya itu kayak gimana ya? Menurut saya harusnya sih yang tertinggi itu yang Pro Plus itu dikasih baterai yang gede lah ya. Padahal dimensinya hampir sama nih semuanya. Ya mungkin kedesak dengan beberapa fitur misalkan kamera ya. Akhirnya yang Pro Plus itu 4700, sedangkan yang Pro 4600 dan yang paling gede yang 5G biasa 5000. Kemudian ditenagai dengan MediaTek 750 untuk yang 5G biasa dengan RAM 8GB, RAM 12 dengan Snapdragon 778 yang di Pro. Sedangkan Pro Plus kalian mendapatkan RAM-nya weh gendeng coy, podo-podo 12-nya juga tapi 8 Gen 1. Kemudian di sini front kamera ya, front kameranya 3232. Di sini NPU-nya Mari Silicon juga sama-sama 32 megapiksel. Rear kamera 64 32 sama 8. Ini 50 8 32. Sedangkan ini 50 8 64 mega. Wow. Ini yang jadi gambaran buat teman-teman ya. Selisihnya dari harga 6 juta, 8 juta loncat ke 11 juta, teman-teman. Sekarang kita mau lihat seberapa beda dari MediaTek 750 loncat ke 8 Gen 1 ini dalam hal rendering video. Seperti biasa kita renderingnya video 4K semua ya, 4K 60 fps yang biasa saya pakai. Dan ini harus use original, jadi filenya 4K semua seperti ini.
nih, ini Ultra HD, Full HD. Lu, guys. Di sini kelihatan, guys. Ya apa terus gini Gi? Padahal kelas menengah. Kelas menengah, coy. Loh, video 4K nggak bisa di seri 7. Ya, ini udah kasus di Samsung juga kan. Dia hanya bisa Full HD, sedangkan MediaTek bisa 4K. 1, 2, dah. Oke, dikit lagi. Edge-One harusnya selesai, memang harusnya seperti ini. Video 4K bisa dilibas dengan cepat. Nah, ini otomatis ya, yang tengah ini kan renderingnya video Full HD ya. Gimana dong? Oke, habis ini yang untuk Pro ya, Reno 10 Pro selesai. Dan itulah fakta terkait dalam hal rendering yang cukup shocking buat teman-teman semua. Bagaimana menurut kalian? Di kelas menengah harga 8 jutaan tapi performanya dengan Snapdragon seri 7 ya, dia nggak sanggup untuk rendering 4K. A few moments later. Dan akhirnya selesai juga. Dan ini kurang lebih gambaran buat teman-teman semua. Kalau membeli Oppo Reno 10 yang 5G biasa, kalian butuh rendering video 4K bisa, tapi dengan durasi waktu yang lama. Masih mending lah bisa rendering video 4K, sedangkan di yang Pro itu bisa sampai maksimal Full HD. Ini kalau saya menggunakan Power Director, tapi saya belum menggunakan karena saya memang untuk rendering video menggunakan Power Director. Jadi inilah fakta yang langsung kalian bisa lihat, guys, untuk performa. Kalau untuk urusan game, sudah banyak para reviewer yang melakukan review testing dengan game. Harusnya apalagi yang Snapdragon 8 Gen 1 untuk semua game harusnya bisa dilibas. Kalau sedangkan seri 7 dan MediaTek biasanya tidak bisa full rata kanan. Urusan baterai mungkin memang kalah ya. Yang tertinggi kan yang ini, yang 5G. Yang Pro, kemudian Pro Plus itu lebih kecil kapasitas baterainya. Tapi urut-urutannya 67 watt untuk yang 5G biasa, yang Pro itu dengan 80 watt. Sedangkan yang Plus itu dengan 100 watt Super VOOC. Jadi lebih ngebut meskipun kapasitasnya di antara keduanya ini paling kecil ya. So menurut kalian gimana untuk kapasitas baterai? Dengan harga yang lebih mahal kalian bakalan pilih ini atau ini? Silahkan komentar di bawah. Dan berikut komparasi kameranya, selfie hingga kamera belakang. Yang bisa diomong lah memang dari segi harga dan fitur kualitasnya bisa kelihatan berbeda ya. Di selfie kamera hanya Pro dan Plus itu ada zoom ya. Jadi kamera bisa ngezoom, dan ini untuk wide angle sampai zoom itu ada perbedaan. Yang Pro itu 3 kali zoom dan 6 kali zoom, jadi akan ada kelihatan perbedaannya. Kalian bisa lihat detailnya, kontrasnya, brightness dan saturasinya. Di sini saya melihat penilaian saya pribadi adalah memang dari Mari Silicon yang digunakan Pro Plus itu menghasilkan kontras yang dan dynamic range yang menurut saya lebih oke. Bahkan pada saat low light atau backlight-nya ya, silahkan dinilai dan boleh komentar menurut kalian pribadi itu bagus yang mana dari komparasi kamera. Ya tentunya yang Plus lah ya. Nah, perbandingan ini yang bisa jadi pertimbangan kalian, pilih yang mana, atau yang 5G biasa udah cukup, silahkan komentar. Nah, untuk yang megapiksel besar ini saya perlihatkan seperti ini. Yang 5G biasa itu agak gelap, dan pada saat di zooming hasilnya seperti ini. Menurut kalian bagus mana nih? Silahkan komentar langsung di bawah, guys. Berikut video Full HD ya di Oppo Reno 10 series. Ya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, perbedaannya. Jadi nanti yang Pro Plus saya pegang sendiri karena nggak cukup saya bawa. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk kualitas suaranya boleh komentar ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tes kestabilan. Di video selfie ada video kestabilan ya. Kita cobain tes video kestabilan. Itu sambil lari, guys. Untuk pencahayaannya background seperti ini.
Seperti biasa, andalan kamera Oppo selalu bokehnya, dan video bokehnya pun dari yang 5G biasa sampai Pro itu ada semua. Namun sayangnya hanya terbatas ya di HD 720 saja. Hasilnya seperti ini untuk yang selfie kamera dengan bokehnya. Ini dia video full HD 60 fps guys. Kalian bisa lihat kecerahan layarnya dari 3 handphone ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh, dari toilet warna hijau. Sekarang kita ke bunga. Kita lihat detail bunganya nih. Tuh. Oke, sekarang kita lihat ke sana. Nah, lokasi kita ada di Meteor Cell Malang ya, teman-teman. Kalau udah di Kota Malang mau cari handphone atau aksesoris, boleh datang di Meteor Cell Malang nih. Keren banget kan? Tes kestabilan ini udah pakai Ultra Steady ya, guys. Tuh, siap ya. 1 2 3 jalan cepat yuk. Jalan cepat, lari. Kita naik tangga bareng-bareng. Wah, 3 4 5 6. Berikut hasil kamera belakang untuk bokehnya, dan satu-satunya bisa Full HD hanya ada di Pro Plus. Ya memang ya, karena mari silikon juga, dan hasil videonya pun lebih terang, lebih tajam menurut saya. Menurut kalian gimana nih? Silahkan komentar di bawah. Berikut video 4K ya, sama-sama bisa 4K, cuman yang Pro Plus satu-satunya yang bisa 4K 60 fps. 5G dan Pro biasa itu hanya di 30 fps. Sekarang kita lihat ketajaman detailnya di bunga. Kita maju pelan-pelan, seperti ini, 4K. Jadi ini ketajaman beda banget ya, 60 sama 30 fps nih. Detail bunga di sebelah sini nih. Oke, sekarang kita ke sana ya. Lagi-lagi kita ada di Meteor Cell Malang. Gimana teman-teman? Sudah yakin dengan pilihannya? Mau pilih yang harga 6 juta, 8 juta, atau langsung 11 juta? Dari performa jelas memang Snapdragon 8 Gen 1 itu udah cepet. Untuk kamera sendiri silahkan berkomentar. Kalau menurut saya sih memang ya, kalau dilihat secara kasat mata bedanya memang berurutan ya. Jelas berbeda kelas ya. Ada kelasnya itu, ada peningkatan dari saturasinya, brightness-nya, detailnya terutama ya. Dan yang paling saya suka memang dari ini, karena dia dapat tuning dari mari silikonnya ini. Ini bagus banget, kualitasnya, tajamnya, perpaduan colornya ya, itu bagus banget, enak dilihat. Kalau kalian sendiri, menurut kalian bagaimana? Apakah cukup dengan kamera yang 6 jutaan atau 8 jutaan? Sedangkan untuk kualitas suara, ini menurut opini saya ya, Oppo Indonesia please dengarkan. Menurut saya loh, seakan-akan yang sedikit agak aneh tuh ya, yang tengah coy. Kenapa? Dari speaker malah yang ini nggak stereo, atasnya malah kagak ada. Terus juga ada beberapa hal ya, dan faktor ya, yang menurut saya kadang yang tengah ini kayak sengaja gimana gitu, kayak performa aja. Ya mungkin memang menggunakan Snapdragon seri 7. Tapi kalian untuk produktivitas mau ngerender 4K, ini nggak bisa diandalin. Ya ini bisa tapi lemot. Nah kan, nanggung kan, seakan-akan udah lu langsung aja loncat ke sini. Is up to you, tapi sekali lagi kebutuhan kalian, apakah untuk kerja misalkan rendering itu menurut kalian gimana ya, silakan diputuskan sendiri. Kalau kalian ada di Kota Malang, sekali lagi boleh mampir ke Meteor Cell, cabangnya udah banyak, cari aja di Google Map tuh Meteor Cell Malang ya. Kalian mau bisa langsung lihat secara langsung, megang barangnya, bandingkan sendiri, lihat sendiri, cobaan dewek ya. Bagi teman-teman yang mau secara online juga tersedia di deskripsi. Oke, saya Alvin Peras dari channel Master Peras. Demikian untuk ulasan Oppo Reno 10 series. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, sampai jumpa and bye-bye guys.